Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab dan kisahnya dibagi dalam dua bagian utama. Pasal 1-11 menceritakan tentang kisah Tuhan dan seisi dunia. Lalu pasal 12-50 yang menyoroti dan mengisahkan tentang Allah dan satu orang lelaki saja, Abraham. Kemudian tentang keluarganya. Kedua bagian ini dihubungkan oleh sebuah kisah penghubung di awal pasal 12. Struktur kitab ini memberi kita petunjuk tentang bagaimana memahami pesan dari kitab ini secara keseluruhan dan bagaimana kitab ini memperkenalkan keseluruhan kisah dalam Alkitab. Nah, kitab Kejadian dimulai dengan Allah mengambil kekacauan dan kegelapan seperti yang dijelaskan dalam kalimat kedua dari Alkitab. Dan Allah menggantinya dengan keteraturan, keindahan, dan kebaikan. Dia menciptakan dunia di mana kehidupan bisa berkembang baik. Allah membuat ciptaan yang disebut manusia atau Adam dalam bahasa Ibrani. Allah menciptakan manusia sesuai gambarannya dalam kaitannya dengan peran dan tujuan mereka di dunia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan sebagai cerminan karakter Allah dalam dunia. Mereka ditunjuk sebagai wakil Allah untuk memerintah dunia atas namanya. Yang dalam konteks ini berarti mereka bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, memeliharanya, serta membuat dunia menjadi tempat di mana kehidupan bisa lebih berkembang lagi. Allah memberkati manusia. Inilah kata kunci dalam kitab ini. Allah membuat sebuah taman untuk mereka, suatu tempat di mana mereka bisa mulai membangun dunia yang baru ini. Kuncinya adalah bahwa manusia bisa memilih bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Hal ini digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai titik ini, Allah telah menyediakan kebutuhan mereka dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun sekarang, Allah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Apakah mereka akan mempercayai ketentuan Allah tentang apa yang baik dan yang buruk? Atau mereka justru akan menggunakan kebebasannya untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang buruk menurut pengertian mereka sendiri? Dan pertaruhannya sangat tinggi. Pemberontakan terhadap Allah berarti memeluk kematian, karena kita memalingkan diri dari sang pemberi kehidupan itu sendiri. Hal ini digambarkan dengan pohon kehidupan. Di pasal 3, muncul sesosok figur yang misterius yaitu ular. Tidak ada penjelasan mengenai asal-usul ular selain daripada bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan jelaslah bahwa ular adalah ciptaan yang memberontak melawan Allah. Ular ingin menggiring manusia kepada pemberontakan yang menuju pada kematian. Ular memutarbalikkan cerita tentang pohon pengetahuan dan pilihan. Ia mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak akan membawa kematian, dan bahwa itu justru merupakan jalan menuju kehidupan dan untuk menjadi seperti Allah. Nah, ironi dari kisah ini sangatlah tragis karena kita tahu sesungguhnya manusia itu sudah seperti Allah. Mereka diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah. Namun, alih-alih percaya kepada Allah, manusia memilih untuk meraih kebebasan. Mereka menggunakan pengertian mereka sendiri dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap, seluruh kehidupan bergulir di luar kendali. Akibat yang pertama adalah hubungan manusia. Laki-laki dan perempuan itu tiba-tiba menyadari betapa rentannya mereka. Bahkan mereka tidak lagi saling percaya. Maka mereka membuat pakaian dan menyembunyikan tubuhnya dari yang lain. Akibat yang kedua adalah keintiman antara Allah dan manusia menjadi sirna, sehingga manusia itu pergi dan berlari dan menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah menemukan mereka, mereka mulai bergantian untuk saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memberontak. Nah, di sini kisahnya berhenti. Ada serangkaian puisi pendek di mana Allah menyatakan kepada ular dan kemudian kepada manusia tentang konsekuensi tragis dari tindakan mereka. Pertama-tama Allah memberitahu ular bahwa walaupun tampaknya ular sudah menang, namun dia sudah ditakdirkan untuk kalah dan makan debu. Allah berjanji bahwa suatu hari sebuah benih atau keturunan yang berasal dari seorang perempuan ini akan melakukan serangan mematikan pada kepala ular. Dan itu terdengar sebagai sebuah kabar baik. Tetapi kemenangan ini akan ada harganya. Karena keturunan ular juga akan melakukan serangan mematikan, yaitu meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini adalah sebuah janji yang sangat misterius kepada pemenang yang terluka ini. Namun dalam alur cerita sejauh ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan anugerah Allah. Manusia baru saja melakukan pemberontakan,
Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah memberitahu bahwa sekarang setiap aspek kehidupan mereka, baik di rumah maupun di padang, akan menjadi penuh dengan kepedihan dan rasa sakit akibat pemberontakan mereka, yang semuanya mengarah pada kematian mereka. Dari sini, kisahnya terus bergulir ke bawah. Pasal 3-11 memaparkan dampak yang semakin meluas akibat pemberontakan dan retaknya hubungan manusia dalam setiap level kehidupan. Nah, ada sebuah kisah tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Kain sangat cemburu terhadap saudaranya itu sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Allah sudah memperingatkan Kain untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap melakukannya. Kain membunuh Habel di padang. Lalu Kain membangun sebuah kota yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Dan ini semua digambarkan dalam kisah Lamek. Lamek merupakan laki-laki pertama dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu. Dia mengoleksi banyak istri seperti properti. Dia lalu melantunkan nyanyian pendek tentang betapa dia lebih ganas dan pendendam daripada Kain. Setelah ini, kita mendapati cerita aneh tentang anak-anak Allah yang bisa merujuk pada malaikat jahat. Atau juga bisa merujuk kepada raja-raja kuno yang mengaku bahwa mereka keturunan para dewa. Sama seperti Lamek, mereka juga mengambil istri sesuka hati mereka. Mereka juga memperanakkan Nefilim, yaitu para kesatria perkasa zaman itu. Apapun sudut pandangan yang benar, intinya adalah bahwa manusia membangun kerajaan-kerajaan yang memenuhi dunia ciptaan Allah dengan kekerasan dan semakin banyak kebejatan. Reaksi Allah adalah seperti yang tertulis di kisah ini. Hatinya hancur oleh duka mendalam. Manusia menghancurkan dunia baik yang diciptakan Allah dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena hasrat yang begitu besar untuk menjaga kebaikan dari dunia yang diciptakannya, Allah membersihkan kejahatan manusia dengan air bah. Tetapi Allah melindungi satu orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah menugasinya untuk menjadi Adam yang baru. Allah kembali mencurahkan berkat ilahinya dan mengutus Nuh untuk keluar kepada dunia. Dan pengharapan kita melambung tinggi. Tetapi kemudian, Nuh pun mengalami kegagalan di sebuah taman juga. Nuh pergi dan menanami kebun anggur. Lalu dia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Ham melakukan tindakan yang sangat memalukan terhadap ayahnya di dalam tenda. Di sini kita menemukan Adam yang baru, telanjang dan malu. Persis seperti Adam yang pertama, kehidupan yang bergulir ke bawah terulang kembali. Semua ini mengarah kepada pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno bersatu karena teknologi baru yang mereka ciptakan, yaitu batu bata. Mereka dapat membuat kota dan menara yang lebih besar dan lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Mereka ingin membangun jenis menara baru yang menjulang tinggi hingga dapat menjangkau Tuhan. Dan dengan demikian, nama mereka akan menjadi masyhur. Ini adalah gambaran dari pemberontakan dan keangkuhan manusia. Ini pemberontakan di taman secara besar-besaran. Allah merendahkan keangkuhan mereka dan menyerakkan mereka. Nah, ini merupakan kumpulan kisah yang beragam. Tetapi kita dapat melihat bahwa semua kisah itu menceritakan tentang hal mendasar yang sama. Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang benar dengan dunianya. Tetapi manusia terus-menerus merusaknya. Kisah-kisah ini merupakan klaim bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia yang baik, namun kita telah merusaknya. Dan bahwa kita lebih memilih untuk mendefinisikan baik dan jahat menurut ukuran kita sendiri. Kita semua ikut andil dalam rusaknya hubungan-hubungan di dunia ini yang mengarah kepada konflik dan kekerasan dan berakhir dengan kematian. Namun ada suatu pengharapan. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, seorang keturunan akan datang, pemenang yang terluka, yang akan menghancurkan kejahatan pada sumbernya. Walaupun kejahatan manusia sangat banyak, namun Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia yang diciptakannya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Kisah selanjutnya, kisah penghubung itu, menawarkan jawabannya. Namun untuk saat ini, itulah kisah yang dipaparkan dalam Kejadian pasal 1-11. Kita telah melihat bagaimana pasal 1-11 membentuk alur cerita dasar dalam Alkitab.
Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia membuat manusia segambar dengannya untuk memerintah dunia atas namanya. Namun manusia lebih memilih dosa dan memberontak, dan lalu kehidupan bergulir di luar kendali ke dalam kekerasan dan kematian. Dan semua ini mengarah kepada pemberontakan dan terseraknya orang-orang Babel. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan dan menebus dunia? Dari kisah tentang terseraknya orang Babel, penulis menelusuri silsilah sebuah keluarga yang mengarah kepada seorang pria bernama Abram, yang kemudian dikenal sebagai Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham di awal pasal 12 mengawali sebuah gerakan baru dalam kisah ini. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah Kanaan yang suatu saat akan diberikan Allah kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di tanah itu, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur dan memberkatinya. Nah, janji-janji ini terhubung dengan bagian awal dari kitab ini. Jadi orang-orang Babel dengan kesombongannya ingin membuat namanya masyhur, namun ternyata keinginan itu tidak berjalan dengan baik. Namun Allah dalam kemurahan hatinya akan memberikan nama yang besar kepada seseorang yang tidak ternama, yaitu Abraham. Dan berkat Allah bagi Abraham mengingatkan kembali kepada berkat Allah yang semula diberikan kepada manusia pada mulanya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Allah mau memberkati Abraham dan keluarganya? Kalimat terakhir dari janji Allah dapat menjelaskan semuanya, sehingga seluruh keluarga di bumi akan menerima berkat melalui engkau. Nah, ini adalah kalimat kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia yang penuh pemberontakan melalui keluarga Abraham. Inilah sebabnya mengapa seluruh kelanjutan kisah dalam Perjanjian Lama hanya akan berfokus pada satu keluarga ini, yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel. Ini juga melatar belakangi mengapa bangsa Israel akan disebut sebagai kerajaan para imam di Gunung Sinai. Allah ingin memakai mereka untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain seperti apa Allah itu. Janji inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para nabi dan penyair yang mengatakan bahwa pemenuhan janji itu akan datang melalui Raja Mesianis Israel yang pemerintahannya akan membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Sampai titik ini, kisah ini belum benar-benar jelas, sehingga kita harus terus membaca dan melihat bagaimana janji ini berkembang. Sisa kitab ini berfokus kepada Abraham dan keluarganya. Pertama-tama, Abraham sendiri, lalu Ishak anaknya, dan Yakub anak Ishak, kemudian berlanjut kepada ke-12 anak Yakub. Dan kisah tentang setiap generasi ini disatukan oleh dua tema utama. Pertama, setiap generasi dari keluarga Abraham ditandai dengan kegagalan yang terulang. Mereka terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang buruk yang mengacaukan kehidupan mereka dan menempatkan janji Allah dalam bahaya. Namun demikian, Allah tetap setia kepada mereka. Dia terus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri dan menegaskan kembali komitmennya untuk memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa melalui mereka meskipun mereka sering gagal. Kisah Abraham. Allah telah menjanjikan keluarga yang sangat besar kepada Abraham. Namun pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham khawatir dengan keselamatannya karena ada laki-laki lain yang tertarik kepada istrinya. Abraham menyangkal bahwa dia telah menikah dengan istrinya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja, Abraham dan Sarah istrinya tidak bisa memiliki anak. Jadi Sarah mengatur supaya Abraham tidur dengan salah satu hamba perempuan mereka. Dan hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga mereka. Tetapi Allah selalu menebus kesalahan Abraham. Dan di pasal 15 dan 17, Allah bahkan meneguhkan janjinya kepada Abraham dengan sebuah komitmen resmi yang disebut perjanjian. Ini merupakan sebuah adegan klasik. Allah meminta Abraham untuk memandang bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Allah berkata bahwa akan sebanyak itulah keturunan Abraham kelak. Meski semuanya terdengar mustahil, karena saat itu Abraham tidak punya anak. Dan sepertinya tidak akan pernah bisa punya keturunan. Abraham tetap memandang ke langit dan percaya begitu saja terhadap janji Allah. Lalu Allah merespon dengan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa dan bahwa berkat Allah akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Allah meminta Abraham untuk menandai keluarganya dengan suatu tanda perjanjian, yaitu sunat bagi semua anak laki-laki dalam keluarganya.
Hal ini merupakan sebuah simbol peringatan bahwa pertumbuhan keluarga mereka adalah anugerah dari Allah. Dan pada akhirnya, Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan dia meninggal pada usia yang lanjut. Nah, kisah Yakub menyuguhkan tema yang sama dengan cara yang lebih dramatis. Sejak lahir, Yakub hidup sesuai dengan arti namanya, yaitu penipu. Dia mengelabui Esau kakaknya dalam hal berkat dan warisan. Dia melakukannya dengan cara menipu ayahnya yang sudah kabur penglihatannya karena sudah tua. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Yakub memiliki 4 orang istri, walau sebenarnya dia hanya mengasihi salah satu istrinya yang bernama Rahel. Hal ini menimbulkan persaingan-persaingan di dalam keluarga. Satu-satunya peristiwa yang merendahkan hati Yakub adalah ketika ia ditipu oleh pamannya yang bernama Laban selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Akhirnya, kondisinya terbalik. Yakub yang sudah direndahkan hatinya kembali ke tanah kelahirannya. Dalam sebuah cerita yang sangat aneh, Yakub akhirnya bergulat dengan Allah karena ia ingin Allah memberkatinya. Beberapa hal memang tidak akan pernah berubah, bukan? Tetapi Allah menghargai kegigihan hatinya. Dan dia meneruskan berkat Abraham kepada Yakub. Dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergulat dengan Tuhan. Inilah bagian akhir kitab ini, kisah anak-anak Yakub, di mana seluruh tema cerita mencapai puncaknya. Yakub mengasihi anak termuda kedua yang bernama Yusuf, lebih dari dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan ke-10 kakaknya menjadi benci terhadap Yusuf. Mereka menculiknya dan berencana untuk membunuhnya. Namun kemudian mereka lebih memilih untuk menjual Yusuf sebagai budak untuk dibawa ke Mesir, di mana ia berakhir di penjara. Betapa keluarga yang gagal. Namun Allah menyertai Yusuf. Allah menyusun rencana untuk membebaskan Yusuf dari penjara, dan pada akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting kedua dalam pemerintahan di wilayah Mesir. Sehingga Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan. Dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya dari kematian akibat kelaparan. Sekali lagi, kita bisa melihat kebodohan dan dosa keluarga Abraham yang dipertemukan dengan kasih setia Allah yang sanggup mengubah maksud jahat dari saudara-saudara Yusuf menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan. Hal inilah yang sebenarnya dikatakan Yusuf hampir di bagian akhir kitab ini. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata-kata ini diletakkan secara strategis di bagian akhir kitab, karena kata-kata tersebut tidak hanya merangkum kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi juga keseluruhan isi kitab. Mulai dari Kejadian 3 dan seterusnya, manusia terus bertindak egois dan melakukan kejahatan, tetapi Allah tidak akan meninggalkan dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Allah tetap setia dan bertekad untuk memberkati umatnya walau mereka banyak mengalami kegagalan. Kita dapat melihat hal ini terutama bagaimana janji misterius tentang keturunan seorang perempuan akan dikembangkan dalam kitab ini. Ingatlah Kejadian pasal 3. Allah berjanji bahwa pemenang yang terluka akan datang dan meremukkan kepala ular dan mengalahkan kejahatan pada sumbernya. Kemudian penulis menghubungkan janji ini secara langsung dengan garis keturunan Abraham. Ini adalah sebuah babak mengenai bagaimana Allah akan mencurahkan berkatnya kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham, janji ini lalu terhubung kepada Yehuda, anak keempat Yakub, dan beginilah kisahnya. Dalam syair yang sangat penting yang terdapat di pasal 49, Yakub yang sudah tua dan terbaring di atas tempat tidurnya, ingin memberkati kedua belas anaknya. Ketika tiba pada giliran Yehuda, Yakub menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel. Dan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang raja yang akan memerintahkan ketaatan kepada bangsa-bangsa dan memenuhi janji Allah untuk memulihkan berkat taman bagi seluruh dunia. Setelah itu meninggallah Yakub, yang kemudian disusul oleh Yusuf. Keluarga yang terus berkembang ini tetap tinggal di Mesir. Kitab Kejadian diakhiri dengan segala harapan akan masa depan dan janji-janji yang masih menggantung dan belum dikembangkan. Hal itu memaksa kita untuk membuka halaman selanjutnya dan melihat bagaimana kisah ini akan berlanjut. Tetapi untuk sekarang, itulah isi kitab Kejadian. Kitab Keluaran. Ini adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama. Kitab ini mengambil alur cerita dari kitab sebelumnya yaitu Kejadian, yang berakhir dengan kisah cucu Abraham yakni Yakub, yang memimpin keluarga besarnya yang berjumlah 70 orang ke Mesir.
anak ke-11 Yakub yang bernama Yusuf telah diangkat sebagai pucuk pimpinan tertinggi kedua di Mesir. Dia telah menyelamatkan seluruh keluarganya dari bencana kelaparan. Fir'aun, Raja Mesir, memberi tawaran kepada keluarga Yusuf untuk tinggal di Mesir sebagai tempat untuk mengungsi. Akhirnya, Yakub meninggal di Mesir, demikian juga dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Kira-kira setelah 400 tahun berlalu, kisah Keluaran dimulai. Nama Keluaran merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada paruh pertama kitab ini, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kitab ini juga memiliki babak kedua yang berlangsung di kaki Gunung Sinai. Dalam video ini, kita hanya akan fokus pada babak pertama, yaitu ketika beberapa abad telah berlalu dan jumlah orang Israel bertambah banyak dan berlipat ganda dan mereka memenuhi Mesir. Kalimat ini sengaja mengingatkan kita kembali akan berkat Allah terhadap manusia ketika masih di Taman Eden. Hal ini mengingatkan kita kembali tentang cerita besar Alkitab sejauh ini. Manusia kehilangan berkat Allah oleh karena dosa dan pemberontakan. Lalu Allah memilih keluarga Abraham sebagai alat yang dipakai Allah untuk memulihkan berkat-berkat-Nya bagi dunia. Akan tetapi Fir'aun yang baru tidak melihat bangsa Israel sebagai sebuah berkat. Dia justru berpikir bahwa kelompok imigran Israel yang terus berkembang ini merupakan sebuah ancaman baginya. Seperti halnya dalam kitab Kejadian, manusia memberontak menentang berkat Allah. Di sini, Fir'aun berusaha untuk menghancurkan sumber berkat Allah, yakni bangsa Israel. Fir'aun secara brutal memperbudak bangsa Israel melalui kerja paksa. Lalu dia memerintahkan agar semua anak laki-laki bangsa Israel ditenggelamkan di Sungai Nil. Sejauh ini, Fir'aun merupakan tokoh paling buruk dalam Alkitab. Kerajaannya melambangkan pemberontakan manusia terhadap Allah. Fir'aun telah mendefinisikan baik dan buruk menurut kepentingannya sendiri, sehingga tindakan pembunuhan terhadap anak-anak tak berdosa pun merupakan hal yang baik baginya. Mesir telah menjadi bangsa yang lebih buruk dibandingkan Babel dari kitab Kejadian. Sekarang bangsa Israel menjerit meminta pertolongan untuk melawan Babel baru, dan Allah merespon. Allah membalik kejahatan Fir'aun ketika seorang ibu membuang anaknya ke Sungai Nil, tetapi dalam sebuah keranjang. Lalu anak itu mengapung dengan aman sampai pada keluarga Fir'aun sendiri. Ia dinamai Musa, dan dia terus bertumbuh sampai kelak menjadi seorang yang dipakai Allah untuk mengalahkan kejahatan Fir'aun. Dalam sebuah kisah yang sangat terkenal tentang semak yang terbakar, Allah menampakkan diri kepada Musa dan mengutusnya untuk pergi menghadap Fir'aun dan memintanya untuk membebaskan bangsa Israel. Allah berkata bahwa dia tahu Fir'aun akan menolak, jadi dia akan menimpakan penghakiman atas Mesir dalam bentuk tulah. Lalu Allah juga mengatakan bahwa ia akan mengeraskan hati Fir'aun. Jadi kita diperkenalkan pada bagian utama dari kisah ini, pertarungan antara Allah dan Fir'aun. Apa maksudnya ketika Allah mengatakan bahwa dia akan mengeraskan hati Fir'aun? Sangatlah penting untuk membaca bagian kisah ini dengan cermat dan berurutan. Pada pertemuan pertama antara Musa dan Fir'aun, kita hanya tahu bahwa hati Fir'aun menjadi keras. Tidak ada tanda-tanda bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Sebagai respon, Allah menurunkan 5 tulah, masing-masing untuk melawan Fir'aun dan salah satu dewa Mesir. Setiap kali tulah diturunkan, Musa menawarkan kesempatan kepada Fir'aun untuk merendahkan hati dan membiarkan bangsa Israel pergi. Namun setiap kali tulah sudah terjadi, kita mendapati bahwa Fir'aun selalu mengeraskan hatinya atau hatinya menjadi semakin keras. Dia melakukan ini atas kehendaknya sendiri. Baru kemudian ketika 5 tulah berikutnya diturunkan, kita mulai mendengar bahwa Allah lah yang mengeraskan hati Fir'aun. Inti dari kisah ini adalah sebagai berikut. Sekalipun Allah tahu bahwa Fir'aun akan menolak kehendaknya, Allah tetap menawarkan semua kesempatan ini kepada Fir'aun untuk melakukan apa yang benar. Pada akhirnya, kejahatan Fir'aun mencapai titik di mana tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik. Maksud saya, bahkan penasihatnya pun berpikir bahwa Fir'aun telah kehilangan akal sehatnya. Pada saat inilah Allah mengambil kendali dan membelokkan kejahatan Fir'aun kepada tujuan penebusannya. Allah mengiring Fir'aun kepada kehancurannya sendiri ketika dia menyelamatkan umatnya. Dan inilah kelanjutan kisahnya. Melalui tulah terakhir, saat itu adalah malam Paskah, Tuhan membalik keadaan Fir'aun. Sama seperti Fir'aun telah membunuh anak laki-laki bangsa Israel, demikian juga Allah akan membunuh semua anak sulung bangsa Mesir dengan sebuah tulah. Tidak seperti Fir'aun, Allah menyediakan cara untuk menyelamatkan diri melalui darah domba. Di sini, kisahnya berhenti dan kita diperkenalkan secara detail mengenai ritual Paskah tahunan bangsa Israel. Pada malam sebelum bangsa Israel meninggalkan Mesir,
Mereka mempersembahkan seekor anak domba yang tak bercacat dan menyapukan darahnya pada tiang pintu rumah mereka. Ketika tulah yang terakhir menimpa bangsa Mesir, rumah yang ditandai dengan darah anak domba akan dilewati dan anak mereka selamat. Sejak saat itu, setiap tahun bangsa Israel selalu memperingati malam itu untuk mengenang dan merayakan keadilan dan kemurahan Allah. Tetapi Fir'aun, karena kecongkaan dan pemberontakannya, kehilangan anak laki-lakinya sendiri. Dan pada akhirnya, dia terpaksa membiarkan bangsa Israel pergi. Para budak Israel melakukan eksodus mereka dari tanah Mesir, tapi tidak lama setelah bangsa Israel pergi, Fir'aun berubah pikiran. Dia mengumpulkan pasukannya dan mengejar bangsa Israel untuk sebuah pertarungan final. Ketika bangsa Israel sudah menyeberangi lautan dengan aman, Fir'aun justru sedang menuju kepada kehancurannya. Kisah Eksodus diakhiri dengan lagu pujian pertama dalam Alkitab. Pujian itu berjudul Nyanyian Musa dan Israel. Baris terakhirnya menyatakan bahwa Tuhan memerintah sebagai raja. Lagu ini menceritakan kembali dalam bentuk syair segala sesuatu tentang kisah kerajaan Allah. Lagu ini menceritakan bagaimana Allah sedang dalam sebuah misi untuk melawan kejahatan di dalam dunia dan untuk membebaskan mereka yang diperbudak oleh kejahatan. Allah akan membawa umatnya ke tanah perjanjian di mana kehadiran ilahinya akan hidup di antara mereka. Kisah ini memberi gambaran tentang bagaimana jadinya jika Allah menjadi raja atas umatnya. Setelah Israel menaikkan puji-pujiannya, kisah ini berbelok sangat tajam. Bangsa Israel berjalan melewati padang gurun dalam perjalanan mereka ke Gunung Sinai. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka mulai mengkritik Musa dan Allah karena telah menyelamatkan mereka. Mereka berkata bahwa mereka merindukan hari-hari baik mereka ketika ada di Mesir. Itu gila. Allah dengan murah hati telah menyediakan makanan dan air bagi bangsa Israel selama di padang gurun. Tapi kisah ini mempunyai sisi gelap. Kita mulai berpikir, mungkinkah hati bangsa Israel akan menjadi keras seperti hati Fir'aun? Kita akan lihat. Untuk sekarang, itulah bagian pertama dari Kitab Keluaran. Kita sudah menggali pasal 1-18 yang menceritakan kisah dasar tentang bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel yang telah diperbudak. Dengan cara melawan dan mengalahkan Fir'aun sambil menawarkan jalan keluar melalui darah anak domba Paskah. Lalu Allah membebaskan umatnya dengan cara membawa mereka menyeberangi lautan dan melewati padang gurun. Namun, secara mengejutkan ternyata hal itu membuat mereka menggerutu dan mengeluh. Paruh kedua dari Kitab Keluaran diawali dengan kisah Musa yang memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai, di mana Allah mengundang bangsa Israel untuk masuk ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Di sini kita menemukan momen kunci dalam alur cerita Alkitab. Karena ini merujuk dan mengembangkan janji Allah kepada Abraham. Ingat dari kitab Kejadian, Allah telah berjanji bahwa melalui keluarga Abraham, Dia akan memberikan berkat-Nya kembali kepada bangsa-bangsa. Dan di sini kita menemukan lebih banyak lagi. Allah berkata bahwa jika umat Israel mematuhi syarat-syarat perjanjiannya, maka mereka akan sungguh-sungguh dibentuk oleh hukum-hukum, pengajaran, dan keadilan Allah yang akan membuat mereka menjadi sebuah kerajaan imam. Mereka akan menjadi wakil Allah dan menunjukkan kepada dunia seperti apa sejatinya Allah itu. Umat Israel bersemangat menerima tawaran itu. Kehadiran Allah tampak di atas Gunung Sinai dalam rupa awan, petir, dan guruh. Musa naik ke atas gunung untuk mewakili mereka. Dan Allah memulai dengan memberi aturan-aturan pokok perjanjian yang terkenal dengan sebutan 10 perintah Allah. Ini semacam aturan-aturan pokok dari suatu kesepakatan mengenai bagaimana Allah dan umat Israel akan saling berhubungan. Setelah itu muncul serentetan perintah lainnya yang menjabarkan 10 perintah utama secara lebih rinci. Ada aturan tentang tata cara ibadah umat Israel, tentang keadilan sosial, bagaimana mereka hidup bersama. Dan semua ini membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang penuh keadilan dan kemurahan hati yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain. Musa menuliskan seluruh hukum ini, lalu dia membawanya turun kepada umat Israel yang lagi-lagi sangat bersemangat untuk masuk dalam perjanjian dengan Allah. Begitu mereka masuk ke dalam hubungan perjanjian ini, Allah membawa hubungan ini ke tahap selanjutnya. Allah mengatakan kepada Musa bahwa Dia ingin hadiratnya yang kudus, ilahi, dan baik itu turun dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel, yang mana hal ini mengembangkan aspek lain dari ikatan perjanjian Allah. Ingat, setelah pemberontakan manusia di Taman Eden, yang hilang adalah akses menuju hadirat Allah. Namun sekarang, melalui keluarga Abraham, hadirat Allah dapat kembali diakses melalui hubungan perjanjian ini. Pertama-tama dengan bangsa Israel, dan kemudian kelak bagi seluruh bangsa.
Kisah selanjutnya adalah 7 pasal yang menjelaskan dengan rinci cetak biru arsitektural untuk mendirikan kemah suci yang disebut tabernakel. Ada pelataran luar dengan sebuah altar. Di tengah-tengah ada sebuah kemah yang memiliki ruang tengah dan ruang dalam. Di dalam ruang dalam yang disebut ruang Maha Kudus, terdapat sebuah kotak emas yang disebut tabut perjanjian. Ada kerup-kerup di atasnya. Itu adalah pusat kehadiran Allah. Banyak hal-hal rinci dalam pasal-pasal ini. Sangat penting untuk mengetahui bahwa setiap hal memiliki nilai simbolis. Semua bunga, malaikat-malaikat, emas dan perhiasan mengingatkan kita pada Taman Eden, suatu tempat di mana Allah dan manusia hidup bersama dalam keintiman. Bisa dikatakan tabernakel adalah seperti Taman Eden portable. Ini adalah tempat di mana Allah dan umat Israel bisa hidup bersama dalam kedamaian. Setidaknya dalam teori. Karena di sini ada yang sangat-sangat keliru. Israel melanggar perjanjian. Ketika Musa ada di atas gunung untuk menerima cetak biru tabernakel, jauh di bawah, tepatnya di perkemahan, umat Israel kehilangan kesabaran. Mereka meminta saudara Musa yang bernama Harun untuk membuat patung anak lembu emas, supaya mereka dapat menyembahnya sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Hadirat Allah ada tepat di sana, di atas gunung. Mereka dapat melihatnya. Tetapi di bawah sini mereka melanggar 2 perintah pertama dari perjanjian yang baru saja mereka setujui, yaitu jangan ada Allah lain dan jangan menyembah berhala. Kisah selanjutnya sangatlah penting. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah. Awalnya Allah mengundang Musa ke dalam amarah dan sakit hatinya. Dia mengatakan kepada Musa apa yang ingin dilakukannya, yaitu melenyapkan bangsa Israel. Tapi Musa memujuk Allah dengan menyatakan karakternya. Musa berkata, pertama-tama, menghancurkan bangsa Israel sama artinya dengan tidak memenuhi ikatan perjanjianmu kepada Abraham. Kemudian Musa menyatakan bahwa reputasi Allah lah yang dipertaruhkan di antara bangsa-bangsa. Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka melihat engkau menghancurkan umatmu sendiri? Allah menerima bujukan Musa dan ia mengalah. Walaupun Allah menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang memicu penyembahan berhala, ia mengampuni Israel sebagai bangsa dan berjanji akan memperbarui perjanjiannya. Di titik inilah dalam kisah ini, untuk pertama kalinya Allah menjelaskan karakternya sendiri kepada Musa. Allah berkata, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Dia panjang sabar, setia pada perjanjiannya. Dia mengampuni kesalahan, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita bisa merasakan ketegangan ini. Allah penuh pengampunan, namun dia juga harus menindak kejahatan jika ia mengklaim dirinya baik. Di atas segalanya, Allah itu setia akan janji-janjinya. Walaupun dia tahu bahwa dia sedang mengikatkan diri kepada orang-orang yang tidak setia sama sekali. Setelah memperbarui perjanjian dengan bangsa Israel, Allah memerintahkan Musa untuk melanjutkan membangun tabernakel. Dan sekali lagi, kita mendapati 5 pasal yang panjang yang menjelaskan secara rinci tentang konstruksi tabernakel. Pendirian tabernakel pun berhasil dalam pasal terakhir, di mana tabernakel selesai dibangun. Hadirat ilahi Allah yang mulia datang dan melayang-layang di atas kemah, dan kita mempunyai pengharapan yang tinggi. Musa berusaha memasuki kemah suci, namun tidak bisa. Sebenarnya Musa tidak bisa masuk, dan begitulah kitab ini berakhir. Itu sangat mengejutkan, tetapi tidak begitu mengejutkan jika kita benar-benar memikirkannya. Kita bisa lihat sekarang betapa dosa bangsa Israel telah merusak hubungan dengan Allah lebih dari yang kita kira. Ingat, kitab ini dibuka dengan kisah kejahatan Fir'aun yang mengancam bangsa Israel dan mengancam ikatan perjanjian Allah. Tetapi di akhir kitab ini, Israel justru menjadi musuh terburuk bagi dirinya sendiri. Dosa-dosa merekalah yang mengancam masa depan perjanjian itu. Jadi pertanyaan yang muncul di akhir kitab ini adalah, bagaimana Allah akan menangani konflik antara kekudusan dan kebaikannya di dalam hadiratnya dengan dosa-dosa umat perjanjiannya sendiri? Solusi dari permasalahan itu akan dijelaskan dalam kitab selanjutnya. Untuk sekarang, itulah kitab Keluaran.